jemaah sekalian, memberikan sesaji dalam rangka taqarrub, memberikan ibadah kepada selain Allah maupun dalam bentuk seekor lalat yang tidak berharga, itu dinyatakan kafir oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sidang Jumat azanullah iyyakum. Khutbah Jumat kali ini bertajuk hakikat tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Dan itulah tujuan manusia diciptakan. Bahkan bukan hanya manusia, jin juga diciptakan beserta manusia oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk merealisasikan tauhid, merealisasikan penghambaan diri manusia dan jin hanya kepada Allah dengan memberikan ibadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada siapapun dalam bentuk apapun, dimanapun, kapanpun. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadamu. Kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya mengenai surat ayat ini, illa liya'budun ay liwahidun. Yang maknanya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mentauhidkan aku, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Banyak orang yang mereka mengklaim telah menjadi Islam, mereka mengaku beriman, mereka memberikan ibadah kepada Allah, namun juga memberikan ibadah kepada selain Allah. Hakikatnya orang ini belum bertauhid, belum berislam, bahkan belum beriman, dan keadaan dia sama seperti musyrikin Quraisy. Yang dahulu musyrikin Quraisy beribadah kepada Allah, namun juga beribadah kepada selain Allah. Musyrikin Quraisy beribadah kepada Allah di kala lapang, namun menyekutukan Allah. Mereka menyekutukan Allah di kala lapang, beribadah kepada Allah di kala lapang, namun juga beribadah kepada selain Allah di kala lapang. Dan mereka baru mentauhidkan Allah dengan murni di kala genting. Sedangkan saat ini, di antara musyrikin saat ini yang gemar memberikan ibadah kepada selain Allah, apakah itu sesembelihan, sesaji, doa, istighosah, dan yang lainnya kepada selain Allah, mereka memberikannya di kala lapang dan genting. Yang musyrikin Quraisy hanya berbuat syirik, memberikan ibadah kepada Allah di kala lapang saja, namun di saat genting mereka memberikan ibadah mereka hanya kepada Allah. Dan perbedaannya ialah hanya karena musyrikin Quraisy tidak mau atau enggan mengucapkan la ilaha illallah yang diserukan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan banyak musyrikin saat ini mereka mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, namun ternyata mereka tidak merealisasikan konsekuensi dan tuntutan dari makna la ilaha illallah. Sedangkan musyrikin Quraisy mengetahui maknanya. Apa makna la ilaha illallah? Yang dengan seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, dia haruslah mengesahkan ibadah hanya kepada Allah, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Karena kandungan makna la ilaha illallah ialah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Menafikan, mengingkari seluruh peribadatan yang diberikan kepada selain Allah dan menetapkan peribadatan tersebut hanya ditujukan kepada Allah. Hingga itulah musyrikin Quraisy mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ketika diserukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ketika Rasulullah SAW menyatakan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya engkau akan bahagia. Karena orang-orang Quraisy memahami kandungan la ilaha illallah, apa konsekuensinya, yaitu harus meninggalkan peribadatan yang mereka berikan selama ini kepada selain Allah berupa doa, sesaji dan seterusnya. Maka mereka mengatakan aja'al al-alihata ilaha wahidah inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka mengomentari ucapan Rasulullah SAW yang mendakwakan agar manusia mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengatakan,
ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, hendak menjadikan Tuhan-Tuhan kita, sembahan-sembahan kita yang banyak, yang selama ini kita berikan, hanya menjadi satu Tuhan saja, satu Allah saja. Kata mereka, indah adalah syai'un ujab. Sesungguhnya ini sesuatu hal yang sangat aneh. Oleh karena itu ketika Abu Thalib tengah sekarat, beliau sakit menjelang kematiannya, didakwahi, ditalkinkan oleh keponakannya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW mendakwahkan di hari-hari terakhir kehidupan Abu Thalib, ya am, qul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Maka Abu Jahal yang mengetahui makna la ilaha illallah langsung mentalkin juga Abu Thalib. Ya Abu Thalib, Allah ini dari Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu sudah mau membenci agama bapakmu sendiri, yaitu Abdul Muttalib, agama kekufuran, agama yang memberikan ibadah pada Allah, namun juga memberikan ibadah kepada selain Allah? Diulangi lagi talqinnya oleh Rasulullah. Wahai Abu Thalib, ucapkan la ilaha illallah. Namun Abu Jahal kembali mengulangi talqinnya. Wahai Abu Thalib, apakah kamu sudah benci dengan agama bapakmu, yaitu menyembah Allah dan menyembah selain Allah? Dan akhirnya Abu Thalib mati di atas agama bapaknya. Kata Rasulullah SAW, kana mata ala millati Abdul Muttalib. Dan Abu Thalib namanya mati di atas agama bapaknya, yaitu kakek Rasulullah SAW, yaitu agamanya Abdul Muttalib, agama menyembah berhala walaupun juga menyembah Allah. Kenapa Abu Jahal demikian? Apakah Abu Jahal mengingkari eksistensi Allah sebagai Roh pencipta, Roh yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, memberikan rezeki? Tidak demikian. Abu Jahal dan segenap musyrikin Quraisy mengakui Allah sang pencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Allah Ta'ala berfirman dalam hal ini di banyak ayat Al-Quran, wala isa'atahu man khalaqa as-samawati wal ardh la yaquluna Allah. Wahai Nabi, jika kau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Wala isa'atahu man yarzuquhum. Kalau kau tanya kepada mereka, wahai Nabi, siapa yang memberikan rezeki kepada mereka, mereka akan menjawab Allah. Orang-orang musyrikin tidak pernah meyakini berhala-berhala mereka yang mereka ibadahi. Itu yang menciptakan, mengatur alam semesta, menghidupkan, memberi rezeki, mematikan. Tidak. Namun mereka memberikan ibadah mereka semisal kepada makam-makam orang saleh yang bernama Allah, berhala Allah, yaitu orang saleh yang telah wafat. Dia adalah hamba Allah yang saleh. Dia kembali mendonasikan hartanya, rotinya kepada jemaah haji yang beribadah melalui syariat Nabi Ibrahim. Kemudian dia mati, kemudian dia dikenal, makamnya dijadikan monumen, ada kuncirnya, akhirnya diziarahi dan orang-orang beribadah kepada Allah di situ. Tidak cukup, akhirnya orang-orang memberikan ibadah kepada Allah melalui perantara dia. Orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka memberikan ibadah kepada berhala-berhala mereka, tidak meyakini berhala ini yang mencipta. Namun kenapa mereka memberikan ibadah kepada berhala-berhala mereka yang merupakan gambaran orang-orang soleh yang telah wafat? Kata mereka, ini dalam rangka untuk menjalin hubungan kami dengan Allah, karena kami jauh dengan Allah, orang soleh yang dekat. Kami kotor, dia suci. Dia orang soleh, kami orang salah, dan seterusnya dari klaim-klaim mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di Al-Quran, mengaitkan kesyirikan musyrikin Quraisy tidak lain ialah ingin menjalin hubungan mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Allah Ta'ala berfirman surah Az-Zumar ayat ketiga, dan orang-orang yang telah menjadikan selain Allah wali-wali sebagai sembahan-sembahan yang mereka berikan, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada orang saleh ini, melainkan orang saleh ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Allah Ta'ala katakan di ayat yang lain di surah Yunus, Allah Ta'ala berfirman, ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'a'una 'inda Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat untuk mereka sedikit pun, dan mereka mengatakan berhala-berhala ini yang merupakan gambaran orang saleh yang telah wafat. Kata mereka, haula'i syufa'a'una 'inda Allah. Mereka lah juru pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Sama dengan musyrikin saat ini yang mereka memberikan sesaji ibadah kepada makam orang saleh dengan klaim seperti klaimnya Abu Jahal yang mereka mengatakan kami orang yang jauh dari Allah, dia dekat, kami orang yang salah, dia soleh. Sebagaimana laksana seorang rakyat jelata yang ingin menghadap ke rajanya, pimpinannya, dia tidak pantas langsung menghadap pramuka raja, melainkan harus ada
ketiga yang akan menghubungkan antara rakyat jelata tadi dengan raja. La ilaha illallah. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir." Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Ternyata Allah diserupakan dalam peribadatan kepada raja-raja. Allah diserupakan dalam hubungan seorang hamba dengan Allah dengan raja-raja. Pada Allah Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian." Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, sedekat-dekatnya hamba dengan Allah ketika sang hamba sedang bersujud. Kata Rasulullah SAW, "Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru doa." Saat-saat, momen-momen yang paling dekat dengan antara Allah dengan hamba, ialah ketika si hamba tengah sujud. Di tengah sujud, siapapun dia, berdosakah dia, orang yang soleh dia, wali, rakyat jelata, pimpinan, dan seterusnya. Selama dia hamba, ketika dia sujud kepada Allah, itulah momen-momen yang paling dekat antara dia dengan Allah. Tidak perlu diperantarai oleh pihak ketiga atau yang lainnya yang menghubungkan ibadah dia dengan Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru ya ahlal islam innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Jemaah sekalian, bahkan musyrikin saat ini yang mereka memberikan ibadah kepada Allah juga kepada selain Allah itu lebih parah daripada musyrikin Quraisy. Abu Jahal, sebagaimana diterangkan oleh para muhaddis di kitab-kitab hadis dan juga oleh para ahli sejarah di buku-buku sejarah, semisal Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri di buku beliau Rahimul Maktum meriwayatkan bahwasanya Abu Jahal di perang Badar dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah melupakan berhala-berhala yang selama ini dia sembah selain Allah di Mekah. Dia berdoa, "Ya Allah, kalahkanlah Muhammad. Ya Allah, menangkanlah kami." Jamaah sekalian, musyrikin Quraisy dikala gentingnya mereka beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Fa idza rakibu fil fulk da'allahu mukhlishina lahu din. Falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun." Ketika mereka mengarungi lautan di atas bahtera, terombang-ambing oleh gelombang lautan yang besar, mereka memurnikan doa mereka, ibadah mereka kepada Allah semata. Namun tatkala mereka akan diselamatkan ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Namun musyrikin zaman sekarang, ketika mereka lapar, genting, panen, gagal panen, dalam situasi aman sentosa, ada tsunami, ada meletus, merapi, erupsi, mereka tetap memberikan sesadi-sesadi itu kepada selain Allah. Dan parahnya lagi, yang mana musyrikin Quraisy ketika beribadah kepada selain Allah itu dalam rangka menjalin hubungan mereka dengan Allah semakin dekat, atau dalam rangka meyakini orang-orang soleh yang telah wafat inilah yang akan memberikan syafaat kepada mereka Allah di sisi Allah, namun mereka dianggap tetap kafir. Dan peribadatan mereka Allah nafikan 2 kali dalam Quran di surah Al-Kafirun, "Wala antum 'abiduna ma a'budu." Kalian tidak beribadah kepada apa yang aku sembah. Padahal selama ini musyrikin Quraisy beribadah kepada Allah, namun tatkala peribadatan mereka kepada Allah diiringi, dicampuri, dinodai oleh peribadatan kepada selain Allah, tidak diakui, dinafikan, diingkari peribadatan mereka yang selama ini diberikan kepada Allah, tidak dianggap sama sekali. Allah Ta'ala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Seandainya kau berbuat syirik, yaitu memberikan ibadah kepada selain Allah, walaupun kau sekarang ini beribadah kepada Allah, maka kelak amalanmu akan terhapus dan kau menjadi orang yang merugi. Orang yang merugi. Jamaah sekalian musyrikin saat ini, mereka ketika memberikan ibadah mereka kepada jin, kepada nyirawat kidul, kepada makhluk manusia, kepada makam-makam bernama, itu tidak lagi mengakui sebagaimana pengakuan musyrikin Quraisy, yaitu dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah, yang mereka mengatakan, "Mana buduhum illa liqarribuna ilaihi zulfa." Kami tidak beribadah kepada mereka, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan musyrikin saat ini dalam kesyirikan mereka, apa klaim mereka? Ini kearifan budaya lokal, ini adalah kearifan budaya Nusantara yang mesti dilestarikan. La ilaha illallah. Mana yang lebih kufur antara mereka musyrikin saat ini dengan Abu Jahal yang
beribadah kepada Allah, namun juga ketika beribadah kepada selain Allah, mereka dalam rangka menjalin hubungan mereka dengan Allah. Namun Allah tetap kafirkan. Allah katakan qul ya ayyuhal kafirun. Sedangkan musyrikin seperti ini, yang mereka memberikan ibadah kepada selain Allah hanya karena balap motor dengan trik, mereka memberikan sesaji kepada jin, memanggil dukun. Hanya karena konser musik, mereka memanggil dukun dan diberikan sesaji. Apakah dalam bentuk pisang, nasi bumi dan yang lainnya kepada jin? Jemaah sekalian, memberikan sesaji dalam rangka ta'awud, memberikan ibadah kepada selain Allah maupun dalam bentuk seekor lalat yang tidak berharga, itu dinyatakan kafir oleh Nabi SAW. Nabi SAW menyatakan dakhala jannah rajulun fi dzubabin wa dakhala nar rajulun fi dzubabin. Ada seorang yang masuk surga, masuk neraka karena seekor lalat. Diceritakan oleh Rasulullah SAW, marra rajulani ala qaum wa lahum sunamun. Ada dua pemuda dari kalangan Bani Israil yang menuju satu kampung, yang kampung tersebut, orang kaum di kampung tersebut memiliki sebuah berhala besar yang mereka memiliki persyaratan. Sesiapa saja yang melewati kampungnya, mereka harus memberikan sesaji kepada berhala di kampungnya. Maka dua orang ini, sebagaimana persyaratan mereka, dicegah, diminta memberikan sesaji kepada berhalanya. Korek, kata mereka. Salah seorang dari pemuda ini mengatakan, "Ma ini syai'un korek, saya tidak punya apa-apa untuk saya berikan berhala kepada berhala kalian." Atau orang kampung, "Korek dalam tubakan, berikan sesaji kepada berhala kami walaupun dalam bentuk seekor lalat." Maka Allah dakhala nar. Dia memberikan sesaji kepada berhala tersebut, dikasih lewat, namun ternyata kata Rasulullah SAW, dia masuk neraka. Masuk neraka. Dan satunya lagi juga dikatakan demikian, dia mengatakan saya tidak punya apa-apa. Dia dikatakan sebagaimana yang dikatakan yang pertama, berikanlah sesaji walaupun dalam bentuk seekor lalat. Dia mengatakan amanah qaribun Allah ya azza wajal. Adapun saya tidak akan memberikan sesaji kepada siapapun selain Allah azza wajal. Dan orang ini dibunuh oleh orang kampung dan dia masuk surga. Bagaimana memberikan sesaji dengan hasil bumi, panen dan yang lainnya, kepala kapal, kopi, telur, kue kepada jin, ditanam dalam kerbau dan bentuk tunggal. La ilaha illallah. Pada Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Dan sembahan, sesaji itu hanya diberikan kepada Allah. Dan parahnya lagi, musyrikin Quraisy ketika memberikan ibadah sesaji kepada makam orang saleh yang dengan tujuannya menjadi hubungan mereka dengan Allah semakin dekat. Musyrikin saat ini parah lagi. Mereka meyakini bahwasanya panen mereka berkat jasa Dewi Sri, keamanan di pantai selatan berkat jasa di Lorong Kidul, keamanan di lembah ini berkat jasa bahwa Raksa. Keyakinan yang tidak pernah terlintas di kepala Abu Jahal, Abu Lahab sedikit pun, yang mereka dikatakan oleh Allah, mulai saat tahun mana khalaqa samawati wal ardh. La yaquluna Allah. Kalau kau tanya kepada musyrikin, wahai Nabi, siapa yang menciptakan mereka? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Mulai saat tahun yarzuqun. Kalau kau tanya kepada mereka, siapa yang memberi rezeki pada mereka? Mereka akan menjawab Allah. Sementara mereka musyrikin saat ini ditanya siapa yang memberikan rezeki pada kau? Siapa yang memberikan keamanan pada kau? Mereka menisbatkannya, menyandarkannya kepada selain Allah. Pada Dewi Sri, kepada para tokoh, Nyiron Kidul, jin ini, jin itu. La haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu jamaah, merealisasikan tauhid, direalisasikannya tauhid adalah tugas setiap individu. Pria, wanita, tua, besar, siapapun dia, jin dan manusia, dia harus menghambakan diri dia kepada Allah. Karena hakikatnya tujuan yang diciptakan oleh Allah untuk itu tidak yang lain, yaitu memberikan ibadah kepada Allah dan tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya hayyul qayyum ya rabbal alamin. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من الموحدين ولا تجعلنا من المشركين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اقيموا الصلاه.